Selamat Sabat bagi kita semua. Sudah beberapa Sabat dalam rangkaian acara KKR dan hanya tinggal tiga Sabat lagi kita akan mengakhiri rangkaian KKR kita, di mana ini merupakan seri dari ilustrasi perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan sebelumnya terima kasih untuk Malona dan teman-teman tadi yang sudah membawakan lagu pujian. Dan ketika dibilang tadi dari SMP ya? SMA. Oh, SMA Perguruan Advent 1 Jakarta, saya langsung ingat sekolah saya dulu. Ya. Karena saya juga berasal dari sana. Dan saya ingat waktu SMA bagaimana kami suka juga bernyanyi, kita pergi ke gereja juga melayani untuk dalam bernyanyi. Ya, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah disampaikan, yang tentunya akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada Sabat hari ini. Dan terima kasih juga tim musik. Tanpa ada tim musik juga kita mungkin nyanyinya agak lagi sedikit hambar rasanya. Tapi karena ada tim musik, sehingga Sabat hari ini suasana surga pun kita boleh bawa hadir di tengah-tengah perbaktian kita pada Sabat hari ini. Dan terima kasih Pendeta George, Ibu Pendeta juga yang sudah mendampingi dalam pelayanan pada Sabat hari ini. Sabat ini kita akan berbicara satu tema, harga sebuah penemuan. Ya, harga sebuah penemuan ini diambil dari buku Christ Objects Lesson, pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Dan sebagai ayat inti saya lupa masukkan karena sebenarnya tadi kalau saudara lihat saya lagi ngetik-ngetik, itu karena saya punya PowerPoint tidak bisa terbuka yang dari PC masuk ke laptop. Jadi saya harus masukkan ulang supaya saudara bisa lihat di depan ini. Dan ayat intinya diambil dari bagi yang bawa Alkitab, Matius pasal yang ke-13, ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Kalau ada yang sudah dapat, boleh mungkin dibaca, supaya kita semua bisa mendengarkan. Karena saya tidak tampilkan ini. Jadi yang bagi yang tidak bawa Alkitab, mereka boleh juga membaca, mendengarkan dari bacaan Matius 13, ayat 44 sampai 46. Ya, kalaupun ada di belakang juga ada Alkitab, bagi yang tidak bawa Alkitab juga boleh, supaya kita bisa sama-sama baca Alkitab kita. Ada yang sudah dapat? Matius 13 ayat 44 sampai 46? Ya, yang kencang. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke, baik. Dikatakan sini mengenai hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi di dalam Matius pasal 13 ini dikatakan bahwa yang ditemukan oleh seseorang. Jadi kalau kita punya sebuah ladang, kemudian kita tahu di dalam ladang kita itu ternyata ada sebuah harta karun, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ini ada saya baca di reels orang, dibilang gini, kalau ada harta yang berharga di tanah kita, maka pemerintah katakan apa? Itu milik negara. Tapi kalau misalkan ada barang-barang terlarang ada di atas tanah kita, dibilang itu milik siapa? Milik kita. Dan kita membeli, kita juga harus bayar apa? Harus bayar pajaknya di tanah yang kita miliki itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika ada seorang yang punya ladang, kemudian di dalamnya itu ada harta berharga, jangan bilang sama pemerintah. Supaya jangan diambil sama pemerintah. Saya nggak mau ajarkan yang begitu, nanti ditangkap, saya dipikir makar ini. Ya. Tetapi dikatakan dalam gambaran ini, dia tahu ada harta ternyata di ladangnya.
Maka sama, pemikiran saudara dengan orang ini sama. Dia akan apa? Wah, dia tutup dulu. Dia jual semua hartanya, kemudian ladang ini dia apa? Dia beli ini ladang ini. Dan dia nggak kasih tahu siapa-siapa supaya harta itu pada akhirnya menjadi milik dia. Sama pemikirannya ya. Orang ini pun juga melakukan hal sama. Dia jual semua hartanya, kemudian membeli ladang itu. Di dalam kehidupan kita, manusia rela mengorbankan banyak hal untuk sesuatu yang berharga. Ada yang bekerja siang malam untuk apa? Untuk jabatan. Ya, dia berusaha supaya dapat jabatan, cepat naik. Kemudian ada yang berusaha juga untuk mendapatkan popularitas. Dan ada juga yang berusaha mendapatkan apa? Kenyamanan hidup. Ya. Jangankan anggota jemaat, banyak juga pendeta mencari ini kenyamanan hidup. Dia bekerja sebagai pendeta untuk bisa apa? Beli rumah, punya mobil, anaknya kuliah yang bagus, dan semua kenyamanan hidup yang diinikan. Ya, enggak heran. Dan itu memang terjadi. Dan ada pula yang rela pergi jauh menemukan emas, berlian, harta karun. Kemarin waktu saya dapat materi ini, saya coba cari-cari artikel. Banyak ternyata. Ya, banyak. Ada petani tiba-tiba dia nemukan batangan emas di dalam tanah. Kemudian ada yang lagi menyelam, kemudian temukan harta karun yang nilainya sangat fantastis. Dalam hati saya, kenapa enggak saya yang menyelam di situ dapat itu ya? Atau pas lagi mencangkul, kebetulan saya bukan petani ya, kalau berenang mungkin masih boleh. Kalau mencangkul kan, saya enggak mencangkul memang. Tapi saya pikir ini orang-orang beruntung sekali. Bahkan ada lagi yang seorang nelayan, dia temukan muntahan paus. Ya. Saya pikir apa untungnya itu muntahan paus itu, tapi ternyata itu sangat berharga, nilainya miliaran. Saya pikir, wah gila ini paus ini, muntahnya aja miliaran, gimana pausnya? Ya, saya pikir luar biasa memang ikan paus ini. Saya berusaha bilang ke ibu pendeta, saya mau bilang ke ibu pendeta, ayo kita pergi cari paus, tungguin kapan dia mau muntah. Kita tangkap itu muntahan ini, itu harta karun ternyata. Ya. Ternyata itu digunakan untuk bahan material apa, saya lupa waktu saya baca itu. Kemudian ada banyak bagaimana orang menemukan harta karun yang saya mikir-mikir nilainya itu fantastis, puluhan miliar. Saya mikir-mikir kalau saya punya puluhan miliar tinggal saya depositoin aja, tinggal ongkang-ongkang kaki, deposito bunganya tiap bulan datang berapa puluh juta. Berapa puluh juta hidup aman kita. Ya, orang berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bisa membuat dia rasa bahwa kehidupannya akan fine, berjalan begitu saja. Ya. Namun melalui dua perumpamaan ini, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada satu harga yang jauh lebih berharga dari semua kekayaan dunia itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam buku Christ Objects Lesson dikatakan bahwa harta terpendam melambangkan Injil dan kekayaan rohani yang terdapat di dalam firman Allah. Jadi tanpa kita sadari selama ini ternyata harta terpendam itu ada di mana? Buku yang saudara pegang. Buku yang setiap Sabat saudara bawa ke gereja. Di dalamnya terdapat begitu banyak harta yang terpendam. Yang perlu kita gali untuk kita bisa dapatkan. Namun seberapa sering kita menggali Alkitab itu? Jujur pada diri kita sendiri, seberapa sering dalam hidup saya gunakan untuk mencari harta terpendam itu, atau bahkan saya mengabaikan harta ini, mencari yang kita anggap lebih berharga. Saya tidak akan minta saudara untuk jawab karena saudara sendiri yang lebih tahu mengenai hal ini. Dan dikatakan, sedangkan mutiara yang sangat berharga dikatakan melambangkan Kristus sendiri. Juru selamat yang tidak ternilai harganya. Dulu saya ingat waktu masih kecil, ada satu toko, ada satu gedung yang sekarang sudah tidak jadi toko itu lagi, di Pasaraya Blok M. Kami dulu sama orang tua waktu masih kecil sering sekali pergi ke Pasaraya Blok M ini.
Kemudian salah satu program yang mereka berikan adalah ketika belanja sekian banyak, maka akan diberikan ada satu mutiara yang kecil. Ya. Nah, saya dengan kakak saya selalu berebutan setiap kali belanja, kemudian dapat mutiara kecil ini, kami rebut, ini sekarang saya punya. Enggak, kamu kemarin sudah dapat ini, sekarang saya punya. Tapi di rumah pun, ketika di rumah, ya kadang suka diambil, saya punya atau kakak saya ambil punya. Karena kok punya saya udah enggak ada mutiaranya. Kenapa? Kecil begitu tetapi berharga. Ya. Apalagi kalau mutiara yang besar. Kemudian teman saya satu kali dia pergi ke Ambon, kemudian dia pulang, dia bawa mutiara. Mutiaranya bagus sekali. Kemudian saya bilang, buat gua aja, sembarangan, ini nilainya mahal dikatakan. Ini nilainya mahal, karena membutuhkan proses waktu yang lama, walaupun memang itu buatan, tetapi membutuhkan proses waktu yang lama supaya mutiara itu terbentuk dan bisa dipanen. Ya. Dan hari ini baru pembuka saja. Hari ini kita akan belajar bagaimana harta dunia itu dikatakan sementara dan tidak kekal, sementara harta di surga adalah harta yang apa? Harta yang kekal. Nah, nanti saudara boleh baca nanti ya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pelajaran besar. Yang pertama adalah bahwa harta rohani sering tersembunyi dari mata manusia. Sering tersembunyi tetapi sebenarnya ada di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kedua bahwa hal kerajaan surga layak diperjuangkan dengan pengorbanan total. Dan yang ketiga bahwa adalah Kristus adalah mutiara yang paling berharga. Maka kita akan lihat yang pertama. Sebenarnya ini 3 pelajaran besar, tetapi ada kurang lebih ada 5 atau 6 yang kita akan pelajari sebentar. Dikatakan harta itu ada, tetapi banyak orang yang tidak menyadari di mana letaknya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Dan Ellen White mengatakan ladang itu melambangkan kitab suci yang saudara pegang pada saat ini. Dan dikatakan harta itu adalah Injil keselamatan. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa isinya kabar baik itu? Keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana Yesus dia datang ke dunia ini, dia melakukan pelayanan, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Dia mati bagi kita dan dia bangkit menang atas dosa-dosa. Itu kabar baik. Kalau saudara itu tidak rasa itu kabar baik, saudara harus bertanya ulang di dalam hati saudara, apa yang saudara cari di dunia ini. Kemudian dikatakan banyak orang memiliki Alkitab di rumah tetapi tidak menemukan hartanya. Mereka membaca firman Allah hanya sebagai sebuah apa? Rutinitas. Sehingga ketika saudara membaca, saudara tidak temukan harta yang terpendam di dalamnya. Karena terkadang kita membaca ketika mungkin ya baik juga organisasi kita membuat itu bacaan Alkitab tahunan Follow the Bible. Ya, menolong kita untuk bisa membaca dengan teratur sepanjang 1 tahun. Tetapi banyak dari antara umat-umat Tuhan yang hanya sekedar membaca dan tidak menemukan harta yang ada di dalamnya. Saya nggak ikutin Follow the Bible. Yang sehitung saya sudah 17 kali baca Alkitab. Karena saya 1 tahun bisa 2 kali baca. Kenapa? Setiap ada waktu saya akan gunakan waktu itu. Nggak hanya 2-3 pasal. Banyak pasal dan saya baca itu dengan sangat teliti sekali. Yang saya mau tekankan bukan banyaknya saya baca. Berulang kali saya baca, saya menemukan sesuatu yang baru setiap kali saya baca kembali Alkitab itu. Saya menemukan sesuatu yang baru yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Artinya, tidak cukup 1-2 kali, berulang-ulang kita terus baca, gali terus Alkitab yang saudara punya. Karena ada harta yang terpendam yang sangat berharga yang ada di dalamnya. Dan saya tidak hanya mau baca dalam bahasa Indonesia, saya sudah baca dalam bahasa Inggris beberapa kali dan dalam bahasa aslinya pun sudah beberapa kali. Matthew nanti perlu baca ini Matthew ya, dalam bahasa asli ini Matthew. Supaya lebih tahu apa pengertian daripada ayat itu dan kita temukan harta yang ada di dalamnya.
Karena ada beberapa ayat yang saya temukan makna aslinya ketika saya membaca yang bahasa aslinya. Kenapa? Dalam bahasa tafsirannya mungkin akan sedikit berbeda. Saya coba compare itu dengan bahasa Inggris, sudah berbeda. Saya compare lagi dengan bahasa aslinya, sudah mungkin agak sedikit berbeda, tetapi tujuannya memang sama. Tetapi ketika kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan harta yang benar-benar berharga di dalam kehidupan kita, yang tidak ternilai nilainya. Orang dalam perumpamaan itu dikatakan, mereka datang ke gereja, tetapi hati mereka juga jauh dari Tuhan. Saya mau lihat di sini. Ada yang hitung berapa jumlah orang hari ini? 74. Berapa banyak dari 74 ini yang hatinya ada di gereja ini? Dan berapa banyak yang tubuhnya ada di gereja ini, pikirannya di mana? Di luar sana. Saya mau tegaskan saudara begini. Saya selalu tekankan kepada jemaat yang salah yani. Kalau saudara pergi ke gereja, kalau saudara pergi ke rumah Tuhan, pastikan saudara bertemu dengan tuan rumahnya. Ini rumah Tuhan. Kalau saudara sampai tidak bertemu dengan tuan rumahnya pada Sabat hari ini, saya mau katakan saudara sia-sia datang Sabat ini ke tempat ini. Kenapa? Tubuh saudara ada di sini, tetapi pikiran saudara ada di luar. Pastikan setiap kali saudara mau pulang dari rumah Tuhan, pastikan saudara ketemu dengan tuan rumahnya. Maka tujuan saudara datang pada Sabat ini tidak akan sia-sia. Saya pernah sampaikan, saya pernah satu kali di satu jemaat dekat sini tempatnya, di jemaat Tamrin City. Kami waktu itu sudah menikah dengan ibu pendeta, tapi belum ada Keisha. Keisha masih di awang-awang itu waktu itu ya. Jadi waktu kami gereja, ketika hampir semua orang sudah pulang dari gereja, sudah hampir tutup Sabat, ibu pendeta ajak, ayo kita pulang supaya mereka pulang. Saya bilang, saya belum ketemu dengan Tuhan, saya bilang. Saya belum ketemu. Saya harus pulang Sabat ini, harus ketemu dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Saya berusaha mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, sebelum tutup Sabat saya bertemu dengan Tuhan. Bertemu ini bukan langsung muka dengan muka, tetapi banyak hal. Saya pernah bertemu dengan Tuhan melalui anak kecil. Saudara bisa bayangkan ada seorang anak yang masih kecil, yang gak mungkin dia akan bicara seperti itu, tetapi dia bicara seperti itu. Dan saya yakin itu Tuhan yang tuntun dia bicara ke saya. Dan saya tenang. Kenapa? Saya sudah ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara belum bertemu dengan Tuhan hari ini, sayang sekali. Sangat disayangkan kalau saudara belum bertemu dengan Tuhan. Ada orang yang awalnya datang ke gereja karena mungkin diajak teman. Ada yang mendengar khotbah secara kebetulan. Ada yang sedang mengalami mungkin masalah kehidupan ataupun problem dalam rumah tangga. Namun di tengah keadaan itu mereka menemukan Kristus. Tetapi ironisnya banyak orang yang lewat ladang itu setiap hari tanpa menyadari bahwa di dalamnya ada harta kekal yang tertimbun di dalamnya. Ada sebuah ilustrasi dikatakan, saudara boleh bayangkan. Ada seorang pemuda, dia duduk di bawah pohon setiap hari, tanpa dia mengetahui bahwa ternyata di bawah tanah yang dia duduk itu ada emas miliaran rupiah. Ya. Dan begitulah banyak orang yang hidup dengan firman Tuhan, tetapi tidak pernah menggali isinya. Jadi ketika saya baca artikel yang orang menemukan harta karun itu, dikatakan bahwa petani itu, berulang kali dia mencangkul di daerah itu, dia tidak pernah menemukan itu. Sampai satu waktu dia temukan ada batangan emas yang tertimbun di dalamnya. Dia tidak menyadari sebelum-sebelumnya bahwa ternyata di dalamnya ada apa? Ada batangan emas, ada harta yang berharga. Sampai akhirnya ketika dia terus menggali, satu waktu dia temukan batangan itu. Saudara, dia tadinya hanya nyewa itu sawah itu. Sekarang dia sudah punya sawah itu sendiri, dia beli tanah itu. Dengan hasil yang dia temukan. Dia nggak kasih tahu itu sama tuan tanahnya di dalamnya itu ada apa? Ada emas. Diberitahu dia nggak kasih tahu tuan tanahnya ada emas yang dia temukan. Tetapi tiba-tiba dia kaya mendadak dan dia beli itu ladang itu dan sekarang dia punya itu, dia punya sawah yang dia sewa itu.
Ellen White menuliskan bahwa banyak orang lebih tertarik kepada filsafat manusia, tradisi dunia, dan ambisi pribadi daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga akibatnya mata rohani mereka menjadi buta. Sangat disayangkan kalau umat-umat Tuhan matanya apa? Matanya buta, tidak bisa melihat. Ya. Ini kebetulan dalam 1 minggu ini saya ada sedikit masalah dengan mata. Memang mata kiri ini tidak bisa melihat dengan bagus. Ya. Tapi saudara bisa bayangkan, satu mata kiri tidak bisa melihat bagus saja sangat merugikan sekali. Apalagi kalau dua-duanya apa? Tidak bisa melihat. Sangat disayangkan kalau mata rohani kita juga menjadi buta. Karena kita tidak pernah menggali firman Tuhan. Jangan hanya memiliki Alkitab. Ya. Jangan saudara hanya memiliki Alkitab ini saja. Tetapi gali isinya. Jangan hanya mendengar firman. Tetapi harus menghidupkan firman itu. Jangan hanya menjadi anggota gereja, tetapi jadilah murid Tuhan. Dan firman Tuhan bukan sekedar bacaan biasa. Di dalamnya ada penghiburan, ada kuasa, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, dikatakan harta surga layak diperjuangkan dengan seluruh hidup. Dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk itu. Apa yang dia lakukan? Kita kembali ke dalam ayat yang ke-44. Dikatakan apa yang dia lakukan? Ia menjual semua apa? Hartanya. Saudara bisa bayangkan, dia harus jual semuanya. Dia korbankan hartanya untuk bisa mendapatkan harta yang terpendam ini. Dibutuhkan pengorbanan. Ya. Orang itu rela menjual semuanya dan lalu membeli akan ladang itu. Kenapa? Kenapa dia rela mengorbankan itu semua? Ada yang tahu kenapa dia rela menjualnya? Ya? Berharga? Ya, karena dia menyadari yang dia miliki tidak seberapa dengan apa yang dia temukan. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita berkorban dengan apa yang kita miliki karena kita tahu yang kita akan dapatkan jauh lebih besar daripada yang kita miliki saat ini. Karena kalau misalkan yang ada harta itu ternyata lebih kecil daripada hartanya, buat apa dia mau beli ladang itu? Justru dia akan rugi. Dia kehilangan hartanya untuk mendapatkan sesuatu yang ternyata lebih sedikit dari yang dia miliki. Tetapi karena dia menyadari harta itu jauh lebih berharga, dia jual semua. Dia tinggalkan itu semua. Dia mau berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar yang dia tidak pernah bisa miliki. Keselamatan jauh lebih besar dari apa yang kita miliki semua. Bahkan seisi dunia tidak akan bisa membeli keselamatan itu. Artinya, apa yang kita miliki tidak ada artinya dengan apa yang akan kita temukan nanti di dalamnya. Maka yang dibutuhkan adalah pengorbanan. Ya. Kita mau meninggalkan itu semua untuk bisa mendapatkan yang jauh lebih berharga dari yang kita miliki. Tidak mungkin seseorang mempertahankan dosa, ego, kesombongan, cinta dunia, lalu pada saat yang sama memiliki juga apa? Kerajaan surga. Tidak mungkin, maka itu semua harus ditinggalkan. Tidak bisa berjalan berdampingan. Ya, dalam kitab Matius dibilang apa? Kamu harus menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tidak bisa kepada Mamon dan juga nggak bisa kepada Tuhan. Secara bersama-sama. Tidak bisa kita bilang saya ini anak-anak terang, tetapi kita menghidupkan sebagai anak-anak kegelapan yang pada saat yang sama. Itu mustahil terjadi. Tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena anak-anak terang akan hidup di dalam terang, sementara anak-anak kegelapan akan tetap berada di dalam kegelapan. Tidak akan mungkin bisa kita bilang kita anak terang, tetapi kita hidup di dalam kegelapan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku.
Itu pengorbanan yang kita harus lakukan untuk bisa mendapatkan harta itu. Banyak orang ingin keselamatan tanpa pertobatan, tetapi itu mustahil terjadi. Mereka ingin mahkota tanpa salib, mereka ingin berkat tanpa penyerahan. Tetapi Injil sejati menuntut seluruh hati kita. Pengorbanan yang sukacita. Menariknya dikatakan orang dalam perumahan itu menjualnya dengan sukacita. Jadi orang ini dia menjual bukan karena terpaksa, karena ada yang lebih berharga. Tidak, karena dia sudah menemukan harta itu dan dia menjual semuanya dengan apa? Dengan hati yang sukacita. Untuk bisa menemukan dan mendapatkan harta yang terpendam itu. Ketika saudara ikut Yesus, apakah saudara ikut dengan sukacita atau dengan paksaan? Ketika saudara mau bertobat, apakah itu dilakukan dengan satu keterpaksaan atau kita lakukan itu dengan sukacita karena kita percaya bahwa kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Ketika seseorang benar-benar menemukan Kristus, pengorbanan tidak lagi terasa sebagai sebuah kerugian. Rasul Paulus katakan apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Itu yang dikatakan. Dan ketika kita sudah menemukan Kristus, maka kita nggak akan anggap rugi, melainkan sebuah apa? Keuntungan bagi diri kita. Orang yang sudah merasakan kasih Kristus tidak akan menyesal menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau saudara menyesal, itu harus ada question mark di dalam hati saudara. Nah, dikatakan ada seorang pendaki, dia rela tinggalkan barang-barang berat demi bisa mencapai puncak gunung. Jadi satu waktu kami masa terkait di Unai, waktu itu kami naik Gunung Burangrang. Salah satu yang kami bawa adalah seorang ibu-ibu yang ternyata baru operasi kakinya. Aduh, saya bilang, saya nggak pernah suka naik gunung dengan orang-orang yang nggak siap. Ya. Jadi waktu itu ternyata ketika kami sudah di atas dikasih tahu, nanti ada yang mau nyusul. Oh, siapa? Oh, ada ibu-ibu, cuman nggak dikasih tahu kalau dia habis operasi. Saudara tahu ketika sudah tinggal beberapa ratus meter sampai di puncak, tiba-tiba dia duduk. Sebentar, aku duduk dulu. Kenapa? Baru berjalan lama. Kenapa? Dia bilang, saya tidak bisa jalan jauh-jauh. Kenapa? Saya baru minggu kemarin operasi kaki. Wah, astaga, saya bilang. Dia bawa saudara itu, tas carrier itu yang besar, dan dia dengan kondisi yang baru operasi. Saya bilang ini nekat, ini ibu ini gila ini supaya dapat kelas supaya ditamatkan ini. Ya, karena memang harus tunggu tahun depan lagi untuk ada hiking ini supaya untuk dapat tanda kepahaman ini. Tapi dia paksa naik ke atas. Akhirnya saya bilang gini, lepas itu carriermu. Nah akan kamu bisa sampai ke atas karena jalan akan semakin terjal sampai di puncak itu kita harus agak sedikit menanjak. Saya bilang tidak mungkin kamu bisa sampai di puncak dengan situasi seperti ini dan kamu punya bawaan seperti itu. Nanti tasnya tenang, nanti anak yang lain akan bawa, saya bilang. Ya. Sehingga dia harus tinggalkan bebannya untuk bisa sampai di puncak gunung itu. Begitu juga seorang pendaki, dia akan rela tinggalkan barang berat supaya bisa sampai di puncak. Kalau memang itu menghalangi, maka tinggalkan itu. Ya. Karena dia tahu tujuan akhirnya lebih berharga daripada beban yang harus ditinggalkan. Siapa di sini yang suka naik gunung? Ada yang suka naik gunung? Oh, Candy. Siapa lagi? Ini laki-laki ini ada yang suka naik gunung ini. Hah? Gunung Agung di sana atau Gunung Sahari? Saudara, kalau saudara suka naik gunung, maka saudara akan tahu apa yang akan saudara dapat ketika saudara ada di puncak. Pengorbanan, serasa lelah semua yang kita alami ketika kita menanjak gunung itu terbayar lunas ketika saudara ada di puncak. Itu akan sangat terbayar. Nah, siapa
Nah, mungkin nanti perlu juga kita buat naik gunung sama-sama ini ya, supaya selain sehat, saudara bisa tahu nanti ketika nanti di atas gunung seperti apa rasanya ada di puncak gunung itu. Nggak heran banyak orang rela mengeluarkan uang untuk bisa ada di puncak, termasuk salah satunya gunung yang ada di Lombok, gunung apa? Rinjani. Saya punya angan-angan dulu harus naik sampai di puncak, tapi masalahnya harganya mahal memang. Yang mahal tiketnya sebenarnya. Ya. Karena kalau untuk warga lokal, mungkin kalau porter ataupun guide-nya sekitar 1,5 juta, tapi kalau untuk orang luar itu bisa sampai 10 juta. Ya. Tapi mereka mau membayar itu karena apa? Mereka tahu it is worth it. Itu sepadan dengan apa yang mereka bayar untuk ada di puncak nanti. Kemudian yang berikut, mutiara yang berharga itu dikatakan adalah Kristus. Kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dalam konteks ini kita akan lihat ada dua konteks yang nanti kita bisa akan perhatikan. Dalam pasal 9 Christ Objects Lesson, Ellen White menjelaskan dikatakan bahwa mutiara yang sangat berharga melambangkan Kristus dan karakternya yang sempurna. Kalau saudara pergi ke toko mutiara, hati-hati. Ada mutiara yang asli, ada mutiara yang palsu. Ya. Dan kalau kita tidak mengerti mutiara, maka kita akan pasti beli mutiara yang palsu. Ya. Karena memang sangat mirip sekali, tetapi orang yang mengerti akan tahu mana mutiara asli dan mutiara palsu. Mana yang buatan dan mana yang tidak, yang memang asli. Karena mutiara itu sebenarnya mutiara itu adalah kotoran yang masuk ke dalam kerang. Kemudian itu menggumpal, tapi itu memang menyakitkan bagi kerang itu. Tapi dia menggumpal sampai membeku, sampai akhirnya terbentuk mutiara. Dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan itu. Sementara untuk mutiara yang palsu ataupun yang imitasi, caranya bagaimana? Kalau mutiara yang asli, kotoran itu akan masuk dengan alami. Tetapi mutiara yang imitasi, caranya dimasukkan ke dalam sampai terbentuk, ya, terbentuk juga mutiara, tetapi itu yang disebut dengan mutiara imitasi, itu murah harganya. Sementara mutiara yang asli sangat mahal harganya. Dan dunia sekarang banyak menawarkan mutiara-mutiara palsu seperti itu di dalam kehidupan kita. Kekayaan, popularitas, kenikmatan dunia, ya, ambisi dunia, kebanggaan diri, kenikmatan dosa. Dosa itu nikmat? Enak atau enggak dosa? Siapa yang bilang dosa itu enak? Ya tadi bilang enak, tapi nggak ada yang mau angkat tangan. Ragu-ragu atau bagaimana? Siapa yang bilang dosa itu enak? Angkat tangannya, enggak apa-apa. Selebihnya nggak enak. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau dosa itu enggak enak, enggak ada orang mau buat dosa. Ada orang mau buat dosa kalau dosa itu kayak dipotong tangannya. Kamu mau berbuat dosa, Juan? Kalau seperti kelingkingmu dipotong? Mau? Tidak. Tetapi karena dosa itu enak dan menggoda, makanya orang mau berbuat dosa. Kalau dosa tidak enak, tidak akan ada orang yang mau berbuat dosa. Ya. Tetapi semua yang dunia tawarkan itu hanya sementara. Hanya Kristus yang bisa memberikan kedamaian sejati. Hanya Kristus yang dapat mengampuni dosa. Dan hanya Kristus yang dapat mengubah hati manusia. Mutiara dibentuk melalui luka. Ada hal yang sangat indah tentang mutiara. Tetapi mutiara terbentuk karena ada luka di dalam kerang ketika dia masuk itu kotoran itu ke dalamnya. Kristus memberikan keselamatan melalui lukanya. Mahkota duri, cambukan, pukulan, kemudian cacian, paku di tangan dan kaki, dan darah yang tercurah di Golgota. Kitab Yesaya katakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keselamatan kita dibayar dengan penderitaan Kristus. Bukan satu hal yang murah, saudara, keselamatan itu. Karena itu keselamatan bukan sesuatu barang murahan. Kemudian yang berikut, yang keempat dikatakan banyak orang, tidak ada tulisannya ya.
Banyak orang menolak harta surga demi harta dunia. Kembali Ellen White menuliskan bahwa banyak orang pada zaman Yesus menolak dia karena mereka takut kehilangan posisi, tradisi, dan keuntungan dunia. Mereka melihat mujizat Yesus. Mereka mendengar ajaran yang disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka tidak mau berubah. Tapi tidak heran, hal yang sama juga masih terjadi pada zaman sekarang. Ada orang yang tahu kebenaran tetapi takut karena dikucilkan nantinya. Ada yang tahu harus bertobat tetapi masih mencintai dosa. Ada yang tahu hari Sabat adalah kudus tetapi takut kehilangan pekerjaan. Ada yang tahu Tuhan memanggilnya melayani tetapi terlalu sibuk mengejar dunia. Tidak ada bedanya dengan zaman Yesus. Hanya mungkin situasinya saja yang kelihatannya berbeda. Saudara, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan keselamatan? Karena tidak ada kekayaan dunia yang bisa membeli keselamatan itu. Kemudian yang berikut, harta surga harus digali dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak hanya sekedar saudara membaca Alkitab begitu saja. Kami para pendeta, ya saya nggak tahu nih adik-adik saya, waktu diajar di kelas, ketika kita mau mencoba menerjemahkan Alkitab, maka kami akan menggunakan alat bantu yang lain. Apa alat bantunya? Roh Nubuat? Ya itu pasti. Selain itu apa? Ada kamus Alkitab, ada leksikon Alkitab, kemudian ada komentari, Bible commentary. Nanti kalian perlu harus belajar dengan begitu. Kenapa? Nanti dengan cara seperti itu kalian akan melihat makna daripada ayat demi ayat itu. Fungsinya apa? Kita akan melihat penulis mau bicara tentang apa tentang pasal itu. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kita yang baca sekarang ini. Perlu ada alat bantu. Tetapi untuk gereja Advent salah satu alat yang paling berguna adalah tulisan-tulisan Roh Nubuat. Itu sangat membantu sekali. Karena ada banyak mungkin ayat-ayat di dalam Alkitab yang sulit kita pahami. Saudara bisa mengerti apa itu Kitab Kidung Agung? Saudara bisa paham itu apa maksudnya Kitab Kidung Agung? Banyak orang yang bukan Kristen katakan Alkitab itu salah satunya berisi kitab porno. Kenapa? Karena mereka nggak memahami Kitab Kidung Agung itu berbicara tentang apa. Itu adalah sebuah surat cinta antara laki-laki dengan perempuan. Melambangkan dengan siapa? Tuhan dengan jemaat. Kita perlu menggali Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Ellen White menekankan bahwa kebenaran firman Tuhan tidak ditemukan oleh orang yang malas secara rohani. Tidak akan ditemukan sama orang yang malas secara rohani. Kemudian dikatakan harta itu harus dicari seperti penambang mencari emas. Saudara pernah melihat penambang emas ketika mereka mau mencari emas? Mereka itu sangat sangat sabar sekali. Dan sangat sungguh-sungguh memperhatikan butiran-butiran emas itu. Artinya bahwa kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Mempelajari Alkitab setiap hari. Dan meminta tuntunan Roh Kudus supaya bukan pikiran kita yang mengartikan Alkitab ini. Melainkan Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk bisa memahami. Supaya harta itu bisa kita temukan. Karena dengan pemikiran kita tidak akan temukan harta itu di dalam sini. Tidak akan kita temukan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita menemukan kebenaran itu, harta yang ada di dalamnya. Dan kita taat kepada terang yang kita sudah terima. Tanpa Roh Kudus, Alkitab hanya menjadi sebuah tulisan saja. Tetapi dengan Roh Kudus, Alkitab memberikan jalan kepada kehidupan bagi kita. Yang berikut, yang keenam. Ini sepertinya yang terakhirnya. Kristus mencari kita lebih dulu. Ya. Ada sisi lain yang indah dari perumpamaan mutiara. Ya. Jadi bukan hanya manusia yang mencari mutiara. Tetapi Kristus juga adalah pedagang surgawi yang mencari mutiara. Dan mutiara itu adalah siapa? Siapa? Saudara dan saya. Kita berharga di hadapan Tuhan.
Tadinya saya mau gambarkan tapi enggak dapat, saya punya gambar di laptop ini. Bahwa NASA hanya menemukan belum lebih dari 15% seluruh alam semesta ini. Tetapi yang terjauh dikatakan ada satu bintang, planet, kalau tidak salah namanya planet Antares. Planet Antares itu, matahari itu seperti sebuah titik dibandingkan dengan Antares. Tetapi saudara bisa bayangkan, bumi dengan matahari, bumi berapa besarnya dari antara matahari? Enggak kelihatan. Sekarang orang yang di luar angkasa sana di di pesawat ulang-alik, ketika dia melihat ke bumi, kelihatan enggak Dr. Edwin di situ? Dari atas sana kelihatan enggak, dilihat gini? Itu Dr. Edwin tuh dari sebelah situ tuh. Kelihatan? Enggak kelihatan kita di luar angkasa sana. Jadi bisa bayangkan begitu besar alam semesta ini dan sangat kecilnya kita di alam semesta ini. Tetapi dikatakan saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Walaupun dikatakan kita berdosa, rusak, tidak layak. Tetapi Kristus melihat nilai jiwa manusia. Karena kasihnya dikatakan dia meninggalkan surga. Ia datang ke dunia, ia hidup sebagai manusia dan ia mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kita. Semua itu dilakukan untuk membeli kita kembali yang sudah jatuh ke dalam dosa. Betapa berharganya jiwa manusia di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah melihat perumpamaan ini, kedua perumpamaan ini, hari ini Tuhan mungkin bertanya kepada kita, apakah kita sudah menemukan harta yang berharga itu atau belum? Kalau belum, gali dengan sungguh-sungguh. Ya. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Ataukah jangan-jangan kita masih sibuk mengejar dunia dengan semua kesenangannya? Tapi kita sudah pelajari tadi, seluruh kesenangan dunia tidak ada artinya dibandingkan harta yang ada di dalam Kristus. Rasul Paulus katakan, semua ku anggap rugi, mau emas miliaran, triliunan, tidak ada artinya itu. Mau berlian yang sebesar berapa ratus karat sekalipun tidak ada artinya. Semua ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan kita lebih berharga daripada semua itu. Kristus dikatakan adalah harta terbesar surga. Keselamatan adalah mutiara yang tak ternilai dan firman Tuhan adalah tambang emas rohani. Jadi jangan tukarkan hidup kekal dengan kesenangan sesaat. Jangan tukarkan Kristus dengan dunia. Kalau enggak ya, enggak apa-apa. Itu pilihan masing-masing kita. Saudara sudah mengetahui pada Sabat hari ini. Tinggal mana saudara mau pilih. Mari kita datang kepada Yesus dengan sepenuh hati dan menyerahkan hidup kita seluruhnya kepadanya dan menggali firman Tuhan setiap hari. Karena pada akhirnya uang yang kita miliki akan ditinggalkan ketika saudara masuk ke 2x1. Semua uang itu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Walaupun di depan kami, tetangga kami, saya bilang Ibu Pendeta, lihat setiap pagi mereka ada kayak tong kecil. Dan setiap pagi ada uang-uangan yang dibakar. Saya bilang, mereka lagi transfer uang, saya bilang. Lagi transfer uang ke orang tuanya. Ya. Tetapi pada akhirnya uang yang kita miliki itu semua apa? Tidak ada artinya, walaupun ditransfer, emang mereka di sana ada toko ataupun mall dunia akhirat? Tidak ada. Ya. Mau dikirim uang sebanyak apapun juga tidak bisa digunakan. Ya. Uang pada akhirnya akan ditinggalkan, rumah pada akhirnya ditinggalkan, jabatan pada akhirnya akan ditinggalkan, dan dunia ini akan berlalu. Tetapi orang yang memiliki Kristus memiliki hidup yang kekal. Pada Sabat hari ini, saya mau mengundang kita. Jika hari ini Tuhan berbicara kepada hati saudara, tinggalkan dosa yang masih kita sering lakukan, terutama dosa-dosa kesayangan kita. Kembalilah kepada firman Tuhan. Carilah Kristus lebih daripada apapun.
Jadikan Yesus harta yang paling berharga dalam hidup. Dan biarlah kita berkata seperti Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jika itu yang menjadi panggilan kita pada Sabat hari ini, saya undang kita semua untuk sama-sama berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga,